Selamat pagi, mari kita siapkan hati kita yuk. Sebelum memulai ibadah hari ini, kita mau mempersiapkan segala hati, kita mau mempersiapkan segala pikiran, kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan semuanya kepada Engkau Bapa. Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kau yang bekerja Bapa. Kau taruh Roh Kudus dalam hati kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami katakan bila hati Tuhan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kami katakan kepada Engkau Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita semua bangkit berdiri. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan.
Mari kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Come on. Kaulah Tuhan yang ajaib. Here we go. Yuk kita beri tangan di atas kepala kita yuk. Terima kasih Tuhan. Are you guys ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, mari angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih semangat lagi, come on. Here we go. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on everybody sing it out. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Raja mulia. Come on, woo! Kaulah Allah yang ajaib Tuhan. Here we go, 1, 2. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Kami katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ralin semangat sekali. Oke, silakan duduk yuk. Ya, good job.
Oke, mari kita siapkan hati kita. Loh. Ya lama. Oke. Ya, yuk mari kita masih tetap mempersiapkan hati yuk. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, ada satu sedikit bacaan firman. Sedikit bacaan firman di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Seperti bacaan saya kemarin kebetulan bisa dibaca di depan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, mari kita berhenti sejenak, kita merenungkan. Kiranya kita juga memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan ya, di mana kita mau merendahkan hati seperti tema kita di bulan ini tentang kerajaan. Who is our King? Jangan sampai kita mempunyai kerajaan-kerajaan kita pribadi, tapi kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke Tuhan. Kita rendahkan hati, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita menaruh pengharapan hanya pada Kristus. Amin. Oke, kita siapkan hati yuk. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman, mari kita merendahkan hati, just worship God. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus God. Kami katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Come on, jamaat SFC, worship God. Ku membawa hati, katakan dengan iman kalian, hanya Engkau di hidupku, Tuhan Yesus, Engkau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa Tuhan, membawa inilah persembahanku, Tuhan Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Just worship God. Kami katakan, ku datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan
kami Tuhan. Katakan dengan iman kalian, mari sembahlah kita. Engkau terindah, terima kasih Tuhan. Aku menyembahmu, kami bawa Tuhan, bawahi. Inilah persembahan kami Tuhan. Katakan, ku membawa hatiku Tuhan, ku membawa hati. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Ya Engkau Yesusku, Kau terindah, selamanya ku Makasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami relakan hati kami untuk pagi hari ini Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kebenaran ini mengubahkan kami. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, memperbaharui komitmen dan iman kami supaya kami mengalami pengenalan yang benar akan Engkau dan menuju kepada pertumbuhan rohani untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami di pagi hari ini kiranya naik menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang menyukakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah ada di tengah-tengah kami, siap bekerja, siap untuk berbicara, siap untuk melawat kami, siap untuk menegur kami, siap untuk memulihkan kami, siap untuk membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini kiranya jatuh di tanah hati kami yang paling subur, supaya tertanam, berakar, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Tuhan tolong hamba penuh dengan keterbatasan, kelemahan sebagai manusia, tetapi kami percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami, kepada hamba, melalui hamba, dan pada setiap kami yang hadir. Tuhan, setiap telinga yang mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini Engkau berbicara, setiap mata yang melihat, mulut yang membaca kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara dengan cara-Mu yang spesifik dan unik pada setiap pribadi kami ya Tuhan, sehingga tidak satu pun dari kami yang hadir di pagi hari ini terlewatkan oleh jamahan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bebaskan kuasa-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami, dan berbicaralah sebab kami siap mendengar
dan kami sambut firman-Mu dengan antusias dan ucapan syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Haleluya. Ya. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong setiap kita untuk bisa hadir bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saudara, ketika mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, saya bergumul, Tuhan, ini ya karena beberapa 1 minggu apa 2 minggu kemarin saya ikut satu kegiatan tentang kepemimpinan, dan di sana itu tempatnya dingin sekali, saudara. Dingin sekali, sangat dingin. Jadi di ruangan full AC, di luar airnya dingin, udaranya dingin. Jadi pulang itu rasanya kayak kalau nelan ini kayak jakun ini ikut mau ketelan gitu, karena sakit sekali kalau nelan. Tuhan, ini saya mau khotbah hari Minggu, saya mau pelayanan. Ini salah suara dan berbicara ini salah satu modal utama seorang pengkhotbah. Jadi puji Tuhan, tapi saya bersyukur karena Tuhan menolong saya dan Tuhan menguatkan saya untuk kemudian bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mungkin saya minta tolong multimedia untuk menampilkan lirik dari ref pujian lagu Ajaib Kau Tuhan tadi. Lirik dari pujian lagu kedua ya aku. Ya. Ref. Ya, kita baca sama-sama ya, nggak apa-apa. Ya. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Saudara, pujian ini berisi pengakuan di bagian ref bagaimana Yesus sebagai Raja yang berkuasa, yang memerintah atas seluruh aspek kehidupan kita. Masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, Yesus Raja, apa artinya dalam kehidupan sehari-hari, saudara? Dan tahukah saudara bahwa ref dari pujian tadi memang betul menyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa memerintah. Bahkan Alkitab mengatakan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, saudara. Ini pengakuan kita tentang siapa Yesus. Dan tetapi saudara, di pagi hari ini saya akan membawa kita akan sama-sama belajar bagaimana melihat Yesus yang adalah Raja dalam kehidupan sehari-hari. Dan masalahnya kita sebagai orang percaya di hari-hari ini adalah bukan kepada pengakuan bahwa Yesus Raja begitu. Bukan kepada pengakuan dan kepercayaan Yesus Raja atau bukan. Sebab kalau saya tanya pagi hari ini, apakah engkau percaya Yesus? Ya. Apakah engkau percaya bahwa Dia sanggup menyelamatkan engkau? Bagaimana jawabmu umat Tuhan? Ya, kami percaya. Bagaimana jawabmu umat Tuhan? Apakah engkau percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan menang atas dan menanggung setiap dosa-dosa kita? Saudara akan jawab, ya, saya percaya. Nah, tetapi masalahnya hari ini bukan kepada pengakuan siapa Yesus, saudara, siapa Dia, tetapi siapa yang memerintah hidup kita. Karena faktanya bisa saja kita mengaku dan kemudian saudara baca KTP saudara lihat Kristen. Saudara lihat Kristen. Nah, mungkin kalau suara saya kebesaran bisa dikecilin dikit. Saya takut kacanya pecah, saudara. Saudara kalau baca KTP saudara kan mungkin akan lihat Kristen, lahir di sini, statusnya mungkin belum menikah, mahasiswa, pekerjaan, mungkin pendeta atau apapun itu, saudara. Tetapi masalahnya hari ini bukan di situ, saudara. Siapa yang memerintah hidup kita? Saudara bisa datang ke gereja dan kemudian ketika saudara dengar lagu yang mellow, saudara dengar lagu yang kemudian berbicara tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhan bisa berbicara dan menjamah saudara di dalam hati dan saudara mengatakan, yes Tuhan, aku percaya. Dan kemudian ketika saudara baca Alkitab, saudara kemudian dikuatkan, diteguhkan. Dan saudara bilang, yes Tuhan, aku mau setia, aku mau ikut Tuhan. Tetapi masalah orang Kristen hari-hari ini adalah kenapa enggak maju, kenapa enggak mundur, kadang maju, kadang mundur, kadang hilang, timbul, tenggelam, sampai muntaber, mundur tanpa berita, saudara. Karena sebenarnya masalahnya bukan di pengakuan. Kita tahu Yesus Raja, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang memerintah kehidupan kita, saudara. Kita tahu Yesus Raja, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang memerintah kehidupan kita. Seringkali juga saudara, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa dan berdaulat hanya berhenti ketika kita di dalam gereja, saudara. Hanya berhenti ketika kita di dalam gereja, ketika kita baca Alkitab, ketika kita menyanyi dan bilang amin.
Tetapi Yesus tidak benar-benar berkuasa dan punya pengaruh atas seluruh kehidupan kita, saudara. Saudara, kekristenan itu bukan hanya sekedar ketika saudara berdoa, atau mungkin ya ketika saudara berdoa dan kemudian, ya Tuhan. Mungkin awal dulu saudara terima Tuhan, ada yang masih ingat kalimatnya gimana? Ya, kalau lupa tanya Pak Agus gitu. Waktu saudara berdoa, saya ingat persis waktu saya berdoa terima Tuhan Yesus. Diajar sama pendeta, nanti kamu ikuti om berdoa ya. Karena waktu itu saya umur berapa? 12 atau 13 tahun gitu. Tapi saya betul-betul terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di umur itu. Memang masih terlalu kecil, banyak keterbatasan. Tetapi waktu itu yang sampaikan tentang materi baptisan, tentang siapa saya. Kemudian akhirnya saya bilang, ya sudah saya mau terima Yesus. Ini cukup keren, pendekatannya bagus untuk anak-anak yang waktu itu seumuran saya, saudara. Akhirnya, ya nanti kamu ikut om, Yesus jadilah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, aku menerima engkau, masuklah dan berkuasalah di dalam hidupku, aku percaya kepadamu. Amin, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan membawa kita kepada perenungan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar pengakuan kita dari mulut, tapi seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Kekristenan bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Ya, saya minta tolong kaum pria membacakannya untuk kita semua. Kolose 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 ayat 13. 1, 2, 3. Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu di dalam Dia. Ayat 18. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Slide berikutnya. Ya. Nah, Paulus secara langsung menyatakan bahwa, saudara perhatikan di ayat 13 di sana dinyatakan bagaimana kemudian apa yang telah Kristus lakukan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa kita, yaitu pengampunan dosa, saudara. Saudara, di sini memang secara tidak langsung menyatakan bahwa bagaimana kemudian apa yang Kristus lakukan untuk kita, tetapi secara tidak langsung juga ayat ini kemudian menyatakan bahwa kamu yang telah ditebus, ada sebuah pemerintahan baru yang harus kamu ikuti. Kamu harus masuk dalam suatu pemerintahan yang baru, saudara. Sehingga untuk menguatkan argumentasi ini, saudara, Paulus melanjutkan di ayat 15 hingga ayat yang ke-18 tentang siapa raja itu. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana otoritasnya, saudara. Saudara bisa baca dan perhatikan di sana setelah Rasul Paulus menulis bagaimana kemudian
apa yang Kristus lakukan melalui karyanya di dalam dunia ini, di sana kemudian Rasul Paulus meneruskan dengan siapa Yesus, siapa Kristus. Dikatakan keutamaan Kristus, ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Ayat 16, terima kasih. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, saudara. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita kembali ke slide PPT tadi, saudara. Dan saudara bisa melihat dan memperhatikan bagaimana keutamaan Kristus di dalam hidup. Kemudian Paulus melanjutkan bagaimana Dia adalah kepala gereja, penguasa, dan lain sebagainya, saudara. Dan saudara perhatikan di ayat 17 juga demikian. Penguasa dan pengendali atas kehidupan ini. Bahkan di ayat 18, di bagian ini sebelum menutup perikop ini, saudara, Rasul Paulus mengatakan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu, saudara. Dalam segala sesuatu. Paulus sudah menyatakan bahwa Yesus ini adalah Raja yang memindahkan kamu dari kerajaan gelap ke dalam kerajaannya. Sehingga kalau berbicara tentang kerajaan berarti ada pemimpin, ada pengaruh di sana yang kemudian harus diikuti. Saudara, saya bayangkan ini berbicara tentang pengaruh dan pemimpin, dan ya di dalamnya juga pasti ada hukum, ada nilai, ada budaya dan berbagai macam hal. Ketika berbicara tentang ya kerajaan, saudara, saya bayangkan kalau misalnya ya saya dari Poso dan kemudian saya tinggal di Surabaya. Saya ngomong sama orang hadap-hadapan dengan kecepatan, bagaimana kecepatan berbicara sama orang Poso. Dan bagaimana kecepatan nada bicara berbicara sama orang Poso, saudara. Seorang mungkin akan bisa tersinggung, saudara. Orang ini ngegas, marah-marah, saudara. Pulang kemarin, waktu saya pulang, akhirnya pelayanan dikasih kesempatan. Itu langsung, nanti isi di sini. Aduh, ini masih belum saya bilang belum terkumpul nyawa, nanti hari Minggu saja. Akhirnya sudah. Anyway, saudara, akhirnya waktu selesai khotbah, terima kasih ya, saya ke depan pintu keluar, terus salam-salam sama jemaat, terima kasih happy Sunday, ngobrol-ngobrol. Tapi ada 1-2 orang yang bilang, Kak, ada yang adik-adik rohani dulu, ada juga yang memang jemaat orang tua, Kak, makasih khotbahnya, tapi kakak ngomongnya kecepatan gitu. Karena saya rasa saya di rumah, saudara, jadi saya lepas semua. Ngomong cepat, suara besar, saudara. Ada jadi yang soundman itu karena agak jauh mixer ditaruhnya di depan. Jadi soundman itu pulang balik, saudara, untuk kecilin suara. Kadang saya sadar bahwa saya ini ngomong suara terlalu besar, jadi saya agak jauhkan mic-nya, saudara. Tapi ada saat dimana saya tempel mic, saya tekankan satu poin utama dari apa yang saya mau sampaikan. Jemaat itu kaget-kaget, saudara. Jemaat kaget-kaget, saudara, karena saya rasa saya di rumah, saya lepas semua. Nah, akhirnya, saudara, saya bayangkan kalau cara yang sama dalam kehidupan sehari-hari kemudian saya bawa di Surabaya dalam diskusi-diskusi non formal begitu, atau pembicaraan non formal, saudara, saya bisa bayangkan berapa banyak orang yang tersinggung. Mungkin akan ada orang yang bilang, kamu pikir saya tuli, ngomongnya pelan-pelan aja lah, nggak usah ngegas gitu, nggak usah marah-marah. Nah, saudara, demikian juga ketika berbicara tentang kerajaan, sadarkah kita, saudara, bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari, bahwa ketika kita masuk dalam suatu pemerintahan, saudara, kita nggak hanya sekedar mengalami yang namanya perubahan status, saudara, dari warga negara kegelapan kemudian kepada warga negara terang atau kerajaan Allah, tetapi ada nilai-nilai, ada budaya yang harus kita ikuti. Saudara nggak bisa kemudian mengatakan saya Kristen, lihat KTP saya Kristen, saya melayani, lihat saya waktu hari Minggu, lihat saya kalau misalnya di Instagram gereja ini. Nggak bisa, saudara. Kekristenan gak hanya berhenti sampai kepada pengakuan kita, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup, dan sama-sama kita renungkan. Kalau kita warga kerajaan Allah, pertanyaannya ialah
siapa rajanya, saudara. Siapa rajanya? Kita tahu bahwa Yesus berkuasa. Kita tahu bahwa Yesus adalah raja atas kehidupan kita, saudara. Tetapi siapa yang betul-betul memerintah kehidupan kita, saudara? Keselamatan bukan hanya sekedar berbicara tentang bergabung kemudian menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Tetapi dari teks yang kita baca, ternyata kekristenan ini juga berbicara tentang waktu kita jadi Kristen, kita berbalik kepada kerajaan Allah dan mengikuti ketetapan dari kerajaan Allah. Kita nggak bisa bilang kita Kristen, tapi cara hidup kita masih sama. Kita nggak bilang kita Kristen, tapi cara kita memperlakukan orang lain masih sama, saudara. Ujung-ujungnya nanti bukan kita yang kena, tapi Tuhan yang kena gitu. Loh, kamu katanya Kristen, tapi kamu ngomongnya kayak gini. Kamu katanya Kristen, tapi waktu kamu pelayanan kayak gini. Kamu katanya Kristen, waktu kamu ngomong sama orang-orang terdekatmu tapi kayak gini, saudara. Kita nggak bisa bilang kita Kristen, tetapi cara hidup kita masih sama, saudara. Yang pada akhirnya akan benar-benar sepakat dan betul-betul tahu kalau kita ini Kristen atau tidak. Memang pertama Tuhan, tapi orang lain di sekitar kita juga pada akhirnya akan tahu, oh iya, dia itu Kristen, tapi bla 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 bla. Dia itu Kristen, tapi bla 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 bla, saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus kemudian meneruskan pada bagian ini adalah ia adalah pencipta, ia adalah penguasa, ia adalah pengendali. Bahkan ia adalah kepala jemaat, saudara. Saya minta satu orang bacakan ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Silakan. Ayat 18 dari Kolose 1, bahasa Indonesia masa kini. BIMK. Ya. Ya. Amin. Alkitab mengatakan supaya ia menjadi yang terpenting dari segala sesuatu, saudara. Sadarkah kita? Seringkali kita mengaku bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya. Tetapi cara hidup kita, budaya yang kita hidupi, kemudian cara kita memperlakukan orang, ini seringkali masih ikut polanya dunia, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, saudara, kita akan sama-sama melihat dan pada akhirnya menyadari bahwa ya, dia adalah raja, betul. Dia adalah penguasa atas kehidupan, dia adalah yang terutama, dia adalah yang berotoritas penuh, saudara. Tetapi pertanyaannya atau fakta dan ironi yang sering kali terjadi hari ini, kita turunkan Yesus dari tahtanya. Kita turunkan Yesus dari tahtanya. Kita akui bahwa dia raja, kita masuk di dalam pemerintahannya, kita turunkan Yesus dari tatahnya, dan kemudian kita gantikan dengan ego kita yang kemudian memimpin kehidupan kita. Kita gantikan dengan pola hidup kita yang kemudian memimpin kehidupan kita. Kita gantikan dengan pengalaman-pengalaman kita yang kemudian memimpin kehidupan kita. Sehingga bukan lagi Yesus yang menjadi terpenting dari segala sesuatu, saudara. Bukan lagi Yesus yang menjadi terpenting dan menjadi yang utama dari segala sesuatu, saudara. Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 bilang seperti ini. Ya, tadi sudah dibacakan waktu sebelum masuk firman Tuhan.
Filipi 2 ayat yang ke-9 bilang seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, saudara. Nah, Filipi menyatakan bahwa Filipi dan Kolose tadi sebelumnya menyatakan bahwa siapa Yesus, bagaimana kuasanya, bagaimana pengaruhnya, saudara. Tetapi permasalahannya sekali lagi di hari ini, ironinya adalah bagaimana respon kita ketika kita menyadari, ketika kita tahu bahwa dia adalah Raja, saudara. Saudara renungkan, apa yang kemudian seringkali menggantikan atau menurunkan Yesus dari tahtanya atas hidup kita. Apa yang kemudian menurunkan Yesus dari tahtanya atas kehidupan kita. Permasalahannya bukan kepada pengakuan kita, tetapi sudahkah kita kemudian memberikan dia tempat untuk bertata di hati kita. Supaya apa? Supaya dia menjadi yang terpenting dari segala sesuatu. Supaya kemudian Yesus yang telah mati merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Kemudian ketika orang-orang juga melihat hidup kita, ini kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang siapa saja bisa mengaku, bahkan orang-orang Muslim pun mungkin beberapa ada mereka yang kemudian sudah terbuka dan kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi PR kita hari ini, sudahkah kita kemudian untuk memberikan dia tempat untuk bertahta dan berkuasa di hati kita, saudara. Berkuasa dan bertata di hati kita, saudara. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah kuasa, Yesus berkuasa atas kehidupan kita, tetapi pada saat yang sama dia tidak punya tempat di hati kita, saudara. Slide berikutnya. Saudara, John MacArthur dalam tulisannya The Gospel According to Jesus, halaman 210, mengatakan seperti ini, setiap orang yang menerima Kristus harus menyerahkan dirinya pada otoritasnya. Karena mengatakan bahwa kita menerima Kristus, sementara kita menolak haknya untuk memerintah atas hidup kita adalah suatu kemustahilan, saudara. Adalah suatu kemustahilan. Seringkali kita hanya sekedar mengaku, tetapi pengakuan kita tidak betul-betul menunjukkan, tidak betul-betul membuktikan bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga waktu bukan lagi Yesus yang bertata atas kehidupan kita, digantikanlah dengan hal-hal lain yang kemudian bukan Yesus. Hal-hal lain yang bukan Yesus. Dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, mari kita sama-sama renungkan. Mari kita sama-sama belajar dan renungkan kembali, saudara. Di bagian mana dari kehidupan kita yang kemudian Yesus belum memerintah, saudara. Bagian mana dari kehidupan kita yang Yesus belum memerintah. Saudara, kalau saya berharap supaya saudara masih ingat, karena itu bukan hanya sekedar kata-kata. Saya berharap saudara masih ingat, atau mungkin hari ini udah ada yang lupa, coba diingat-ingat kembali. Kata-kata yang saudara ucapkan ketika mungkin hamba Tuhan memimpin saudara untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Waktu kemarin dalam persiapan saya ingat kembali, saya ingat waktu saya didoakan setelah ikut selesai kelas baptisan, kemudian didoakan, diajak untuk terima Yesus. Saya ingat waktu itu saya pakai baju orange putih, strap, terus pakai celana jeans, masih sangat kecil dalam satu event, dalam satu acara. Akhirnya waktu itu saya ingat, waktu itu saya pikir ini seperti formula aja gitu. Seperti formula aja untuk terima Yesus jadi Raja. Tetapi akhirnya saya renungkan dalam perjalanan kehidupan saya sebagai orang percaya. Ternyata betul. Sudahkah Yesus memerintah atas hidup saya? Sebab ada banyak tempat seringkali tanpa kita sadari, jauh di dalam hati kita, jauh di dalam keseharian kita yang tidak tersorot oleh pemimpin rohani, yang tidak tersorot oleh leaders KTB, yang tidak tersorot oleh gereja, oleh orang-orang percaya yang kemudian tidak ada tahta Tuhan di sana, saudara. Yang tidak ada tahta Tuhan
di sana, saudara. Mari kita akan sama-sama kembali dan kemudian belajar, saudara. Tuhan, kira-kira di bagian mana di hidupku ini yang Engkau belum memerintah, saudara. Bagian mana dari hidupku yang Engkau belum memerintah, saudara. Karena apa, saudara? Kalau Yesus tidak betul-betul menguasai dan memerintah seluruh aspek kehidupan kita, saudara, ini kemudian akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita menetapkan prioritas-prioritas di dalam hidup. Kita menetapkan segala sesuatu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita punya, berdasarkan pride kita, saudara. Berdasarkan segala sesuatu yang menurut aku benar, yang menurut aku aman, yang menurut aku nyaman, saudara. Siapa Yesus? Kalau Yesus Raja, saudara, kalau kita adalah warga negara kerajaan Allah, tidak cukup sampai di situ. Pertanyaannya ialah siapa Raja? Kalau dia Raja, renungkan, saudara. Kira-kira di bagian mana dari hidupmu yang Yesus belum memerintah, saudara? Kalau ada bagian-bagian yang pagi hari ini Tuhan ingatkan, di mana Tuhan belum memerintah, saudara. Saudara renungkan. Slide berikutnya, kembali kepada pembacaan kita tadi. Jadi, ya sebentar. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jika Yesus yang adalah Raja, seperti bagian pertama tadi, pertanyaannya yang lebih spesifik lagi, apakah dia duduk di tahta, saudara? Apakah dia duduk di tahta, saudara? Kalau saya tanya pagi hari ini kita yang hadir, apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa jawabmu, umat Tuhan? Ya, kami percaya. Kalau saya tanya pagi hari ini dari kita semua yang hadir, apakah engkau percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menebus dan menyelamatkan engkau? Apa jawabmu, umat Tuhan? Ya, kami percaya. Latihan-latihan konseling pranikah, atau kan nanti ditanya kayak gitu kan, jawabnya kayak gitu tuh. Bercanda, saudara. Nah, mayoritas dari kita yang hadir di pagi ini, kalau ditanyakan pertanyaannya ini, saudara, pasti kita akan jawab ya, percaya, dan percaya, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus betul-betul duduk di atas tahta, saudara? Satu orang, tolong anak muda, yang perempuan dan belum menikah. Jadi gak bisa menghindar lagi kan. Tolong satu orang baca di dalam Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Ya kan siapa ini? Ada dua orang. Dua-duanya Gebi. Ya udah Gebi kuadrat aja yang baca dua-duanya. Ayo. Wahyu 19 ayat 16. Ada dua nama Gebi. Jadi ya sudah, dua-dua saja. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, Wahyu ini kemudian menulis lagi secara lengkap, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa mutlak, penguasa yang sah atas kehidupan, seluruh kehidupan umat manusia, yang kemudian kerajaannya nanti suatu kelak akan kemudian ditegakkan. Ditegakkan pada waktu dia datang pada kali yang kedua, saudara. Kalau ya saudara yang hadir pagi hari ini milenial, itu biasanya relate. Kalau main PS2 itu kan ada raja terakhir gitu kan. Raja terakhir yang harus dilawan, harus ada effort, itu harus ada ya usaha yang sedemikian rupa, challenge-nya beda, saudara, musuhnya beda gitu. Ada raja terakhir, raja yang betul-betul penguasa dan mutlak, saudara. Saya tidak menyamakan Yesus dengan monster-monster yang ada di PS2, saudara, tidak. Tetapi Wahyu menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa mutlak
atas kehidupan, saudara. Tetapi ironi dan kesedihan di hari ini, posisi Yesus yang adalah Raja dan Penguasa yang mutlak, tanpa kita sadari, seperti yang saya katakan tadi, seringkali tergeser. Karena apa, saudara? Masalahnya bukan kepada ketidakmampuan Yesus sebagai Raja dan Penguasa, tetapi karena pilihan kita yang kemudian memberi tata kepada keinginan-keinginan kita, memberi tata kepada kebutuhan-kebutuhan kita untuk kemudian menggantikan posisi Yesus yang adalah penguasa dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saya ulangi lagi sekali lagi, saudara. Seringkali posisi Yesus sebagai Raja dan Penguasa yang mutlak seringkali kemudian tergantikan. Oleh karena apa, saudara? Bukan masalahnya kepada ketidakmampuan dari Yesus untuk melakukan, tetapi karena pilihan-pilihan kita yang didasarkan kepada keinginan-keinginan dan kebutuhan yang kemudian menurunkan Yesus dari atas tahtanya dan menaikkan raja, dalam tanda kutip, raja yang lain untuk menggantikan posisinya di atas tahtanya yang seharusnya, saudara. Karena kebutuhan dan kemudian keinginan kita, saudara. Saudara bisa, mungkin beberapa sudah ada di antara saudara yang pelajari dan tahu dokter, bagaimana penyebutannya, Maslow ya, yang menyebutkan ada beberapa kebutuhan dasar manusia itu. Ada beberapa kebutuhan akan dicintai, rasa aman, penerimaan dan lain sebagainya. Nah, saudara, seringkali kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup ini, saudara, keinginan-keinginan di dalam hidup ini tanpa kita sadari, kemudian kita turunkan Yesus karena ada keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang belum kita dapatkan, yang belum terpenuhi, kemudian digantikan dengan kebutuhan akan rasa aman, digantikan dengan kebutuhan akan penerimaan, digantikan dengan keinginan untuk kemudian diakui, dan digantikan dengan berbagai macam hal, saudara. Dan menariknya, saudara, Alkitab rupanya memberikan contoh bagaimana ini manusia seringkali berdalih gitu. Tuhan, aku ini cinta, aku ini sayang sama Tuhan, aku ini pengen setia sama Tuhan, tapi aku butuh ini, tapi aku ingin ini, Tuhan. Bagaimana kemudian kebutuhan dan keinginan yang kemudian menggantikan keutamaan Allah, keutamaan Kristus di dalam hidup untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya, saudara. Mari kita lihat. Di dalam 1 Samuel 8, di dalam 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, ini sesuatu yang bukan teks yang asing lagi, cukup familiar buat kita. Saudara perhatikan, ketika di sini kemudian orang Israel menghendaki seorang raja untuk memimpin mereka, begitu. Karena apa? Dalilnya adalah kami ingin terlihat seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang kemudian juga punya pengaruh, yang bisa menolong kami ketika kami berperang. Dan akhirnya dalam diskusi antara Samuel dan umat Tuhan, dalam diskusi Samuel dan Tuhan sampai kepada satu kesimpulan dan mengatakan kepada Samuel di ayat 21 dari Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 22, tetapi saya bacakan ayat 21, dikatakan seperti ini. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Ya, Tuhan enggak seperti itu ngomongnya, saya enggak tahu, saudara. Dan dengarkanlah perkataan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Dan sebelum Tuhan pada akhirnya, ya sudahlah, kalian yang mau, kalian yang pilih, silakan. Di ayat 6 dari 1 Samuel 8, di sana dikatakan seperti ini. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel seperti ini, perhatikan. Dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang
mereka tolak. Dan apa respon dari umat Israel waktu setelah berapa adegan ya, ada beberapa adegan setelah ayat 6 dan 7. Di ayat 19 bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka apa? Dalilnya seperti ini, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Apa? Bagaimana? Raja kami akan menghakimi kami, satu, dan memimpin kami di dalam perang. Dan memimpin kami di dalam perang. Tuhan, mereka karena kebutuhan, karena keinginan, karena obsesi kepada lingkungan mereka, kepada budaya mereka, kepada sistem yang ada di sekitar bangsa Israel, mereka kemudian menuntut sama Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu lebih dari cukup untuk mereka, saudara. Kalian pengen apa? Pengen perlindungan? Oke, ada. Buktinya mana? Waktu di perjalanan panjang keluar dari tanah perbudakan. Kalian ingin apa? Kalian ingin berkat? Oke, silakan, ada. Buktinya mana? Waktu Tuhan kirim berkat-berkat menyertai mereka, menolong mereka melewati semuanya. Kalian ingin apa, saudara? Tetapi rupanya keinginan orang Israel nggak pernah puas. Waktu mereka minta sesuatu, waktu mereka tuntut sesuatu, selalu ada saja. Kehidupan mereka digerakkan, kehidupan mereka dikendalikan oleh keinginan dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang sebenarnya Tuhan itu lebih dari cukup untuk mereka, saudara. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu lebih dari cukup, saudara. Tuhan itu lebih dari cukup, saudara. Bukan berarti Tuhan larang kita untuk bekerja. Tuhan larang untuk kita mengusahakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudara, masalahnya adalah seringkali hal-hal ini kemudian menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, masalahnya bukan kepada raja atau kepada Tuhan, tetapi karena pilihan dan ketidakpercayaan orang Israel kepada Allah yang sebenarnya adalah seharusnya prioritas mereka, saudara. Jadi Allah ini tergantikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Padahal kalau cuma mau bilang rasa aman, rasa cukup, berkat, pertolongan, penyertaan, sebenarnya Tuhan sanggup untuk menyediakan, bahkan memberikan lebih daripada apa yang mereka butuhkan dan inginkan, saudara. Tetapi karena hidup yang terus-menerus dikendalikan oleh keinginan dan kebutuhan-kebutuhan, maka keutamaan Allah dalam kehidupan mereka bergeser, saudara. Dalam beberapa acara yang saya ikuti kemarin, salah satu pembicara yang sangat memberkati saya, akhirnya dalam satu sesi, setelah selesai sesi dan dimakan siang, saya ketemu dengan beliau. Dan beliau menceritakan bagaimana latar belakang pendidikannya, karena saya sharing, akhirnya nggak bermaksud korek-korek hidupnya orang juga, tapi akhirnya saya tidak minta, tapi nggak tahu dia mau pengen sharing dan cerita gitu. Saya tanya, ada beberapa poin yang saya tanyakan gitu, bagaimana Bapak melewati hal itu gitu, karena dia bergumul di dalam pelayanan dengan penerimaan orang ke dia, bagaimana dengan pengakuan orang ke dia, sementara latar belakangnya begini dan cukup bagus dalam penilaian manusia. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa waktu saya melayani tidak dihargai, waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak diapresiasi, bahkan seakan-akan kadangkala Tuhan ini kayak nggak peduli dengan apa yang saya butuhkan. Sementara saya punya latar belakang seperti ini, saya pernah berhasil lakukan ini, saya pernah memimpin ini, saudara. Dan kemudian dia mengatakan, saya cuma ingat lagu yang mengatakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Akhirnya itu kan karena sudah ikut berapa sesi, akhirnya saya waktu itu multitafsir juga gitu. Apa maksudnya ini? Kayak nggak ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya gitu. Saya bingung, sudah susah diterima, sesederhana itu Kak. Dalam hati saya, Bapak ini loh sekolah tinggi, Bapak ini loh punya latar belakang pendidikan yang cukup oke, saya berharap lebih daripada itu. Jawabannya Pak, dalam hati, saya nggak ngomong gitu ke beliau, nanti dia tersinggung, saudara. Dan dia cuma bilang, Christ is enough for me, saudara. Nah, seringkali, bukankah demikian juga, Tuhan seringkali tergeser dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan pertanyaannya adalah, saudara, salahkah kalau misalnya kita punya kebutuhan dan keinginan, saudara? Salahkah kalau misalnya kita punya kebutuhan dan keinginan di dalam hidup, saudara?
Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-32 dan 33. Matius 6 Matius 6 ayat 32 dan 33, saudara. Ya, siapa yang akan jadi dalam tanda kutip tumbal rohani berikutnya untuk baca firman Tuhan? Ya, saya minta sama yang belum menikah tapi dia laki-laki. Silakan bacakan untuk kita. Satu-satu ya. Satu ayat 32, satu ayat 33. Yang belum menikah ada 1, 2. Ada 3. Iya. Oke, thank you. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada. Berapa di antara kita yang kemudian terhibur secara rohani waktu baca ayat 33. Melayani gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Pokoknya nggak apa-apa, nanti Tuhan yang tanggung jawab. Bahkan sistemnya kayak saling menguntungkan. Tuhan, kalau saya misalnya tabur 50, nanti Tuhan ganti tambah 20% atau 30% ya Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang kemudian terhibur dan kemudian menjadi begitu antusias dan bersuka cita waktu baca ayat yang ke-33, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Mau apa? Berkat? Ada. Mau apa? Masa depan yang cerah? Ada. Mau apa? Pendidikan yang baik? Ada. Semuanya ada. Tetapi kita lupa bahwa ternyata Tuhan ngomong di ayat 33 dari satu bagian tentang hal memberi sedekah, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, sampai kepada hal berikutnya. Di tengah-tengah ini ternyata Tuhan ngomong satu kalimat yang kunci, saudara. Kalimat yang kunci di ayat 30 dikatakan seperti ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teks ini tidak berbicara bahwa tidak berbicara dan kemudian menentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, saudara. Itu sebabnya hal tentang bagaimana cara memberi, berbicara tentang motivasi, bagaimana cara berdoa supaya ada pengakuan, bagaimana cara berpuasa juga demikian, bagaimana cara berusaha. Silakan berusaha di konteks besar dari Matius 6. Tetapi kalimat kunci ini dikatakan seperti ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, saudara. Alkitab tidak melarang, ya Alkitab tahu orang butuh, ya terus terang butuh duit, ya. Alkitab tahu bahwa orang butuh masa depan yang baik, Alkitab tahu bahwa orang butuh kenyamanan, keamanan. Tetapi pertanyaannya hari ini adalah seringkali kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup, prioritas-prioritas dan pilihan-pilihan di dalam hidup bukan lagi kita lakukan, kita kerjakan, kita jalani berdasarkan prioritas kerajaan Allah, saudara. Bukan lagi kita lakukan, kita kejar dan kita usahakan berdasarkan prioritas kerajaan Allah. Jadi kalau misalnya ayat ini bisa diganti, carilah dahulu yang lain, nanti semua kerajaan Allah itu akan ngikut gitu. Usahakan yang lain, nanti kerajaan Allah ini akan ngikut, saudara. Dari perbandingan dari teks sebelumnya yang kita baca tadi bahwa Yesus penguasa yang mutlak atau dalam tanda kutip raja terakhir, saudara, ternyata. Dan dari contoh yang ada di 1 Samuel tadi, masalahnya bukan ada kepada raja, tetapi ketidakpercayaan kita kepada raja yang berkuasa atas wilayah kekuasaannya, yang seharusnya bertanggung jawab atas warga kerajaan, saudara. Jadi waktu saudara gabung menjadi warga kerajaan surga, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu sebabnya dia minta diprioritaskan. Raja tahu bahwa rakyat butuh rasa aman, butuh kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup. Raja tahu bahwa rakyat ini butuh nafkah, butuh makan. Tetapi yang raja mau ini tetap supaya kita ikut aturan mainnya. Ikut prioritas di dalam kerajaan Allah. Supaya hati kita ini gak melekat sama kepada hal-hal yang akan ditambahkan. Tetapi melekat kepada sang raja yang adalah pemilik kehidupan, saudara. Dan saudara tahu,
dalam konteks budaya Ibrani dan Semitik, saudara, kata Aba itu bukan hanya sekedar berbicara tentang relasi, bukan hanya sekedar menyatakan relasi yang intim antara abah atau bapak dan anak, saudara. Tetapi pada saat yang sama dalam budaya Ibrani dan Semitik, kata Aba ini juga berbicara tentang source and sustainer, saudara. Source and sustainer, saudara. Asal atau sumber dari segala sesuatu dan pemelihara atas kehidupan, saudara. Sumber dari segala sesuatu dan pemelihara atas kehidupan, saudara. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 datang kepada kita dan mengatakan bahwa tahu ada kebutuhan akan rasa aman, makna dan tujuan hidup. Dalam konteks besar Matius 6 tadi, identitas, kontrol, kuasa, pengakuan dan penerimaan. Tetapi semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan berarti salah waktu kita cari ini. Enggak, saudara. Tapi yang Tuhan mau Matius 6 ayat 33 kuncinya di sini. Waktu kita prioritaskan kerajaan Allah, waktu kita prioritaskan Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah sumber dan pemelihara kehidupan, kemudian akan bertanggung jawab dengan warga kerajaan, saudara. Ngapain kita urusin? Kita tahu bahwa Tuhan, dia adalah raja yang bertanggung jawab atas kehidupan dan kerajaannya dan kehidupan kita. Kemudian kita mengurusi tanggung jawabnya sebagai raja. Tuhan, aku gini supaya aku cukup ya. Tuhan, aku gini supaya aku bisa survive ya. Enggak, saudara. Itu tanggung jawab Tuhan. Alkitab enggak melarang untuk kita cari dan usahakan kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup, keinginan-keinginan. Tapi jangan sampai hatimu melekat di situ. Jangan sampai hatimu melekat. Silakan berusaha, silakan merencanakan, silakan mengupayakan yang terbaik untuk hidupmu, saudara. Silakan. Tetapi Alkitab katakan, prioritaskan kerajaan Allah. Karena apa, saudara? Seringkali prioritas dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh kebutuhan kita, saudara. Karena kebutuhan inilah, seperti contoh di 1 Samuel tadi, Allah yang adalah Raja, Yesus Kristus yang adalah Raja, kehilangan tatanya di dalam hidup, saudara. Salah satu penulis buku yang berjudul Applying the Kingdom, Miles Monroe, itu mengatakan bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan umat manusia bukanlah kematian, saudara. Bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Dan waktu saya baca, saya renungkan, ya juga, tapi kemudian perenungan yang kemudian membawa saya kepada kesadaran bahwa pentingnya prioritas kerajaan Allah adalah, memang tragedi terbesar mungkin menurut beliau adalah hidup tanpa tujuan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa menjamin bahwa tujuan-tujuan yang hari ini kita kejar, yang hari ini kita usahakan, yang hari ini kita jaga, yang hari ini kita upayakan, ini adalah tujuan-tujuan yang benar di dalam kehidupan. Ini adalah tujuan-tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, budaya-budaya di dalam kerajaan Allah, saudara. Siapa yang bisa pastikan? Hanya saudara dan Tuhan. Hanya saya dan Tuhan. Hanya saya, saudara, dan Tuhan, saudara. Sehingga jangan heran, saudara. Orang-orang kemudian berpikir, terima Yesus, jadi Kristen, melayani itu cukup. Banyak orang-orang yang kemudian merasa cukup dan kemudian stagnan. Ya karena itu, saya rasa saya waktu ikut Yesus sudah penuhi tujuan-tujuannya, semuanya sudah cukup. Tidak, saudara. Kita renungkan sama-sama kehidupan kita. Seringkali, karena kebutuhan-kebutuhan kita yang kemudian mempengaruhi kita, mempengaruhi prioritas-prioritas kita, mempengaruhi keputusan-keputusan kita di dalam hidup, saudara. Apapun yang kita kejar, itulah yang kemudian kita prioritaskan. Slide berikutnya. Apapun yang kita kejar, itulah yang kemudian kita prioritaskan. Dan kalau itu bukan Allah, satu ketika waktu kita mati gitu. Kemudian ya bukan hanya sekedar bicara tentang hal duniawi, tapi kalau kita bilang bahwa Tuhan, bukankah aku melayani Engkau, aku mengusir setan-setan, aku mengadakan mujizat, aku lakukan hal yang kelihatannya rohani. Tapi kemudian nyalah kamu dari hadapanku. Gitu.
Nyala kamu dari hadapanku, kamu sekali para pembuat kejahatan, saudara. Karena apa, saudara? Ternyata di balik hal-hal rohani, di balik hal-hal baik, bukan hanya sekedar berjahat, bukan juga dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ada hal-hal yang kemudian tanpa kita sadari, bukan Yesus prioritas. Yesus hanya sekedar menjadi kedok, Yesus hanya sekedar menjadi alat, Yesus hanya sekedar menjadi metode untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan, memberikan makan keinginan daging kita, saudara. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa waktu mereka sibuk hidup mereka menjadi bermakna, saudara. Saya berdoa tuh waktu saya baca dan siapkan bahan ini, saya bergumul sekali. Baca ulang-ulang bahan dari khotbah ini, saudara. Saya baca ulang-ulang, ya beliau kirim, saya tidak mempersalahkan beliau. Karena saya tahu beliau sedang mengembangkan saya untuk mencapai potensi maksimal saya. Asik. Beliau kirim, Mon, ini kamu khotbah tentang ini, bahannya ini. Oke Pak, terima kasih. Saya baca, 159 halaman bahasa Inggris Pak. Tapi akhirnya waktu saya baca, bab 2, bab 3, bab 1, bab 3, baca bahasa Inggris lama. Sampai saya tanya kepada si doi, dia juga ternyata terbatas. Saya bilang, loh, bukannya kita sama-sama di Sati kelas advance, UKM bahasa Inggrisnya. Bukannya terusnya kamu ngerti dong. Terus dia balas gini, harusnya kamu juga ngerti, kan kita sekelas. Kacau, saudara. Tapi waktu saya baca dan siapkan, saudara, iya ya. Tuhan, jangan sampai hari ini saya sibuk melayani, saya sibuk lakukan ini, lakukan itu, kejar target-target di dalam pelayanan, pertumbuhan ini, pertumbuhan itu. Tetapi pada akhirnya waktu Tuhan panggil saya kembali, ternyata yang kamu kejar, ternyata yang kamu usahakan, ternyata yang kamu upayakan bukan prioritas. Ternyata kamu ikut aku supaya kamu dapat ini, kamu lakukan ini supaya kamu dapat ini dari aku. Berarti yang kamu inginkan bukan aku, tapi hal yang sesuatu yang daripadaku gitu. Saudara, kita renungkan apa yang kemudian kita prioritaskan di dalam hidup ini. Beberapa waktu kemarin, udah lama saya kurang bisa mendefinisikan dengan baik kata kemarinnya dalam konteks budaya Jawa dan Surabaya, saudara. Karena bisa jadi kemarin itu 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Kita diskusi, sering-sering. Tanya begini, apa tujuanmu jadi orang Kristen dan jadi orang percaya? Ya, supaya masuk surga lah gitu. Kenapa pengen masuk surga? Karena di sana ada Yesus. Ada juga yang jawab, karena di surga itu nggak ada tangisan, nggak ada air mata gitu. Oke. Kemudian saya tanya lagi, kalau misalnya, nanti saya potong ini, saudara, karena saya ngedit videonya, jadi akan saya potong ini supaya jangan masuk di YouTube. Karena ini pertanyaan. Saya bilang, kalau misalnya di surga itu ternyata nggak ada Tuhan Yesus gitu. Di surga itu nggak ada Tuhan Yesus. Entah Tuhan Yesus, misalnya Tuhan Yesus ada di neraka, nggak tahu ngapain, entah dia mungkin mau datang lihat siapa di sana, tapi nggak mungkin. Misalnya aja Tuhan Yesus ada di neraka, atau misalnya ada di bumi, dia ternyata nggak di surga, tapi surga itu ada, nggak pindah, nggak bubar, nggak dibongkar. Sama, misalnya itu, maukah engkau tetap pergi ke surga? Mulai lain lagi jawabannya, saudara. Dari beberapa mahasiswa, ya nggak apa-apa sih, aku tetap di surga aja. Tuhan mungkin ada urusan lain, ngapain aku ikut-ikut Tuhan gitu. Terus saya tanya lagi, saudara, kalau misalnya Tuhan ada di neraka, kamu bakal pilih neraka atau surga gitu? Makin bingung kan? Ada yang bilang, aku pengen tetap di surga, karena di surga itu ada kenyamanan, ada ini, nggak ada tangisan, nggak ada air mata, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi Tuhan ada di neraka loh. Ya, karena dia berkuasa, bisa kemana aja dan ngapain aja, meskipun pertanyaannya katanya Coki Pardede untuk apa dulu. Tapi misalnya kita andaikan dia ada di neraka, kamu bakal tetap pilih yang mana? Soalnya dia bilang, ada yang bilang aku tetap pilih surga lah. Senang ada ini, ada itu gitu. Ada juga yang bilang aku bakal tetap ikut Tuhan, meskipun di mana dia pergi, apapun dia, aku bakal tetap ikut Tuhan. Akhirnya dari sini saya tutup diskusi dan kemudian bilang, saudara, bukankah demikian dalam kehidupan kita?
Seringkali tanpa disadari yang kita inginkan bukan Tuhan dan pribadinya, tetapi adalah apa yang Tuhan mau dan seringkali dalam kehidupan bukan yang kita inginkan bukan Tuhan dan pribadinya, tetapi apa yang Tuhan punya. Bahkan kalau bisa Tuhan diganti aja gitu sama ini, diganti aja sama itu, nggak apa-apa. Aku dapat aman, dapat tenang, Tuhan menjamin kehidupanku, bla bla bla. Yang penting aku dapat. Tuhan itu urutan sekian. Saudara, renungkan dalam kehidupan kita hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita prioritaskan, apa yang kita kejar, apa yang kita jaga, apa yang kita upayakan, saudara. Kira-kira di sana itu ada Tuhan nggak? Tuhan nggak bilang stop pekerjaanmu, stop merencanakan, tinggalkan keluargamu, dan jadilah musafir yang menggelana dari timur ke barat, selatan ke utara. Enggak, saudara. Tuhan bilang prioritaskan kerajaan Allah. Dan di tengah-tengah semua yang kita kerjakan dari Matius 6 ayat 32 dan 33, waktu kita prioritaskan Allah, silakan tetap bekerja, berusaha, berelasi, tetapi dengan iman. Artinya apa, saudara? Kita bisa tetap hidup normal, tetapi hati kita nggak melekat kepada hal-hal tersebut. Karena apa? Kita tahu ada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Ada Tuhan yang memelihara, saudara. Ada Tuhan yang memelihara, saudara. Hari ini saudara renungkan. Siapa yang memerintah kehidupan kita, saudara? Siapa yang memerintah keputusan-keputusan kita? Apa yang kemudian menentukan arah hidup kita? Karir kah? Atau mungkin juga bisa pelayanan, atau mungkin juga pengakuan, atau mungkin jabatan, atau hal-hal apapun itu, saudara. Masalah hari ini seperti pujian tadi di ref mengatakan bahwa masalahnya bukan kepada Yesus yang layak memerintah atau tidak, saudara. Tetapi sudahkah kita memberikan Dia tempat di hati kita, di hidup kita untuk memerintah, saudara. Hari ini kembalikan kuasa kepada Raja yang sah, berdaulat, berkuasa atas kehidupanmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik untuk bantu kita semua. Makasih Tuhan. Saudara, mari kita tenang sejenak. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari saya minta kita semua menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk kita berhubungan dengan Tuhan di pagi hari ini, supaya kebenaran ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi Tuhan berbicara lagi lebih jelas di hatimu pagi hari ini. Nyanyikan pujian ini, saudara.
seluruh jiwaku, seluruh hidupku memujimu. Menyembahmu ya Allahku. Sejumpa kita semua bangkit berdiri, katakan, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyata. Katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you, we give you, Lord, give you our life for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. We give you our love for you. Our love, every breath that I take. Lord, have your way in me. Saudara, mari kita fokus dengan Tuhan tanpa terganggu dan terdistraksi oleh sekitar kita. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada setiap kita di pagi hari ini. Siapa dan berapa banyak dari saudara atau kita semua yang hadir di pagi hari ini, saudara, yang kemudian ada di dalam pergumulan, Tuhan, aku mau mengutamakan Engkau, aku mau memprioritaskan Engkau, aku mau mengejar Engkau, mengejar kerajaan-Mu, memberikan hidupku di bawah pengaruh kerajaan-Mu. Tetapi saudara ada di dalam pergumulan-pergumulan, saudara, entah apapun itu, pergumulan tentang hidup, pergumulan tentang motivasi, pergumulan tentang keluarga yang membuat saudara sulit untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Atau mungkin juga ada dosa-dosa yang bikin kita jadi takut, jadi rasa gak layak di hadapan Tuhan, sehingga kita menjauh dari kerajaannya, menjauh dari pengaruhnya atas hidup kita. Saudara, cukup angkat tangan saja, tidak akan ada yang saudara suruh saudara maju. Tuhan yang tahu pergumulanmu hari ini, pagi hari ini, dan bukan kebetulan firman Tuhan ini berbicara kepada saya dan saudara. Fokus dengan Tuhan. Saudara bisa angkat tangan, tanda saudara berseru di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal-hal apa yang seringkali menggeser keutamaan Kristus di dalam hidupmu, saudara? Saudara silakan jawab dan berurusan dengan Tuhan. Biar pujian ini mewakili kondisi hati kita. Silakan angkat tangan, saudara. Kita akan sama-sama berdoa di pagi hari ini. Ada Pak Agus juga yang bisa mendoakan. Ada beberapa tangan yang terangkat. Silakan Pak Agus, dan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tahu tantangan kami ya Tuhan. Engkau mengenal kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan.
Dan kami minta Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat untuk mengatur, mempengaruhi, memelihara kehidupan kami, bertanggung jawab atas hidup kami ya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, katakan, ku berikan hatiku bagimu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, katakan, ku berikan bagimu dan jiwaku, semuanya. Tuhan, hati yang lelah, kaki yang goyah, hati yang bertolak, hati yang tidak dianggap, pribadi yang lelah Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi kami di pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengenal hati kami, menyelidiki motivasi kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dan berbicara kepada setiap tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan, di dalam hidupku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, sekali lagi katakan, di dalam hidupku, di dalam. Setiap waktu Saya minta Pak Agus berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup kami semua yang kami lakukan hanya berakhir pada satu titik, yaitu kematian ya Tuhan. Apapun yang kami kumpulkan, apapun yang kami bangun, tapi hanya ada satu titik, yaitu kematian. Dan kematian adalah sebuah titik di mana Tuhan akan mengungkapkan apakah Engkau menjadi raja di dalam hidup kami. Tetapi sebelum itu terjadi ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau berfirman untuk menyatakan bahwa Engkau meminta kami untuk Engkau menjadi raja Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kalau Engkau menjadi raja, Engkau menghakimi kami, dan Engkau juga berperang bagi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu, dan biarlah juga Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Raymond, dan Kau pakai hidupnya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya persilahkan untuk Kli sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Thank you Raymond buat firman yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan gitu untuk mengecek lagi gitu loh, apa prioritas kita gitu. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita? Nah, biarlah kita mengecek dan biarlah Tuhan jadi prioritas kita dimanapun kita berada. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memakai Raymond ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kami diingatkan lagi ya Tuhan bahwa
juga tetap fokus ya Tuhan terhadap hati kami juga fokus ya Tuhan terhadap Engkau, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami atau sekalipun itu sekalipun itu hal kecil ya Tuhan, biarlah kami tetap terus ingat dan memprioritaskan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami, biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via QRIS atau melalui kantong kolektif yang akan diedarkan oleh tim Asher. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Welcome buat semua teman-teman yang hadir, baik yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah setia. Terima kasih sudah untuk kesetiaannya dan kehadirannya. Terima kasih juga untuk kesetiaannya dalam memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan dan juga untuk persembahan misi. Kami keluarga besar Gereja SAF Surabaya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami sangat mengapresiasi teman-teman dalam persembahan ini. Biarlah persembahan yang teman-teman berikan ini berguna gitu bagi pekerjaannya dan juga berguna untuk ibadah kita dengan Tuhan. Nah, lalu saya juga mau menyapa teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman baik yang secara online ataupun secara onsite di pertemuan-pertemuan ibadah yang lainnya. Ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 dan disertai dengan ibadah Sunday School. Lalu Selasa ini MOR diadakan kembali. Minggu lalu udah MOR ya. 2 minggu lalu yang KDB Leadership ya. Oke. Selasa ini ada MOR diadakan secara online jam 19.30. Jadi sekali lagi Selasa ini MOR diadakan secara online jam 19.30. Bagi teman-teman yang mau join, linknya bisa ada di grup atau bisa langsung DM di Instagram atau nanya di Pak Agus Buliri juga bisa. Lalu hari Kamis ada KTB jam 7. KTB diadakan di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur. Ya. Lalu Rise Up Community diadakan secara online ya, atau sudah onsite. Oke, Rise Up Community hari Sabtu sudah diadakan secara onsite jam 7 di tempat ini. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau join Rise Up Community sudah diingat kalau sudah onsite, bukan online lagi, sudah onsite. Jadi, oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli. Siap kita untuk bisa mengakhiri ibadah kita, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara. Welcome home untuk Lawrence ya, sudah pulang dari libur Sulawesi ya, di Sulawesi Tengah, dan juga kepada saudara-saudara yang lain yang hadir saya mengucapkan juga selamat datang. Mari kita akan akhiri ibadah kita. By the way, saudara-saudara, hari ini anak-anak sedang belajar memberikan persembahan ya. Mungkin saudara-saudara kalau sekolah nggak pernah dikasih uang saku kan, jadi bingung ya. Beda dengan anak-anak dulu itu kan, kalau mesti jajan begitu ya. Tapi saudara-saudara, saya ingat bahwa apa yang kita tabur kepada anak-anak kita ya, itu adalah sebuah dasar. Jadi lakukan untuk bisa melihat masa depan bahwa anak kita belajar mengasihi Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri. Saya tadi melihat, saya pikir ada Superman ya. Stefan pakai kacamata, saya pangling ya. Ada Superman, ada Clark Kent ya. Ada Sunday School, siapa ini ya? Baru ya. Baik saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita dan kita menyerahkan sepanjang minggu ini. Minggu depan rupanya Imlek ya. Wow. Ya saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana rencana saudara-saudara, tetapi ibadah tetap terbuka. Saya sempat terpikir tanggal 15, tanggal 17-nya Imlek ya saudara-saudara. Wah, apakah tanggal 15 kita bagi angpau untuk anak-anak sekolah minggu?
Ya, mari kita akan nanti pilar rapat itu kali. Saya mengingatkan juga untuk para pilar, besok Senin ada rapat secara online. Biarlah kita mempersiapkan diri untuk merencanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau tetap menjadi Raja. Entah kami menganggap Engkau menjadi Raja atau tidak, Engkau tetap Raja. Karena Raja di atas segala raja bukan tergantung respon kami, tetapi justru ketika kami meresponi Engkau Raja sebagai Raja, maka justru kamilah yang mendapatkan privilege ya Tuhan. Karena kami mengenal Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur punya Raja yang tidak berkhianat, yang tidak membuat kami menjadi hilang arah. Kalau kami menganggap yang lain menjadi Raja, masalah menjadi Raja, kebutuhan-kebutuhan kami menjadi Raja, ujung-ujungnya Engkau tahu ya Tuhan melalui firman-Mu, justru kami kehilangan segala sesuatu. Karena firman-Mu mengatakan apabila Engkau memberikan nyawa kami, apabila kami memberikan nyawa kami, maka justru kami memperoleh segala sesuatu. Tetapi ketika kami justru mengejar nyawa kami, mengejar hidup kami, justru kami kehilangan segala sesuatu. Kiranya Tuhan Engkau menyingkapkan ini di dalam minggu-minggu yang akan datang. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Sehingga di dalam melakukan firman kami memperoleh pencerahan. Kami mau berdoa, biarlah minggu ini, minggu ke depan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang berkumpul bersama-sama dengan keluarga, biarlah Tuhan Engkau memakai setiap jemaat-Mu untuk menjadi terang dan garam. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kekuatan baru untuk melakukan firman. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah apa yang engkau rancangkan untuk engkau kerjakan dan belajar mengandalkan Tuhan. Percayalah ketika engkau menghadapi tantangan, bukan Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan sedang melebarkan kapasitasmu untuk menjadi kapabilitas, untuk menjadi kemampuan di dalam Tuhan. Dan percayalah, seluruh damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia padamu.
Tuhan Yesus berkati kita semuanya.